Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Assalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa Muhammad bin Abdullah wa usratihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah jalla jalaluhu ba'da a'udzu billahi samii'il alim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khafillah wa qad fiddin arsadana wa arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di tengah saat ini banyak kaum muslimin yang diuji dengan adanya musibah, antum bisa menyempatkan duduk majelis ilmu di sini. Semoga pertemuan kita, majelis kita menjadi salah satu tabungan amal soleh kita dan bisa kita petik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita insyaallah ta'ala masih ada hubungannya dengan materi sebelum-sebelumnya yang sudah pernah kita sampaikan. Ini masalah terkait dengan al-usrah, al-mustama', lingkup keluarga dan bagaimana membicarakan muamalah, adab dan menggapai sebuah kalimat sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi antum saya lihat masih jomblo kelihatannya, atau ada yang sudah punya istri? Alhamdulillah. Bagi para akhwat, sebuah ilmu yang sangat berharga yang perlu dicatat bagi para akhwat juga, karena nanti bahasan kita ini akan lebih banyak bagaimana seorang akhwat memperhatikan terkait dengan masalah muamalah terhadap suaminya atau sebaliknya, muamalah seorang suami terhadap istrinya. Dan nanti kita sampaikan beberapa adab dan kemudian bagaimana keluarga itu bisa bersama-sama mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Tapi tidak kita pungkiri, ikhwafillah wa akhwat fiddin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa salah satu di antara tujuan menikah yang pernah kita sampaikan juga di sini bahwasanya litaskunu ilaiha, agar kita ini bisa mendapatkan ketenangan, litaskunu ilaiha, kita bisa kemudian merasakan kebahagiaan, mawaddah warahmah, adanya mawaddah, kasih sayang, warahmah, dan bagaimana kita tunjukkan satu dengan yang lain ada imbal balik yang positif gitu. Jadi kalau rumah tangga yang kemudian sudah isinya itu huru-hara, kemudian percekcokan, pertengkaran, walaupun di dalamnya itu terdapat kemewahan-kemewahan materi dunia, saya kira rumah tangga seperti ini kok tidak nyaman, Tapi kalau kemudian orang itu rumah tangganya sakinah, tenang, kemudian bahagia, walaupun mungkin rumahnya cuma ukuran 3x3 misalnya, 6x6, sederhana, barangkali besok pun juga bingung mau makan apa. Tapi kalau kemudian di dalam rumah tangga itu ada kemudian ketenangan, kebahagiaan, saya kira kok itu yang kita cari, gitu ya. Sehingga untuk mendatangkan kebahagiaan rumah tangga itu ternyata bukan dilihat semata-mata cuma materi. Hartanya sekian, mobilnya mewah, rumahnya bagus, itu poin lain lah, pendukung saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengilmui bab masalah ini. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sampaikan beberapa poin penting. Karena berbicara masalah hak suami dan istri,
Kalau tadi tema kita di poin atasnya itu adalah pergaulan, ya, nanti bisa masuknya adalah masalah juga bagaimana berhubungan suami istri. Tapi saya ganti dengan muamalah gitu. Bagaimana kemudian interaksi kita, bagaimana kemudian bentuk sosial kita dengan suami, dengan istri kita, itu penting. Wabil khusus antum nih, ya. Saya pernah sampaikan juga bahwa bagi seorang pemuda yang mau menikah, paling tidak dia mengilmui itu kurang lebih 5 sampai 6 tahun sebelumnya. Itu harus diilmui dengan matang dulu, baru kemudian menikah gitu. Walaupun bahasan ini adalah bahasan yang sudah konteksnya untuk orang yang rumah tangga, tapi bagi antum yang barangkali untuk menuju ke sana itu sangat penting. 5 tahun sebelumnya sudah antum kaji dengan dalam, antum pegang bagaimana kemudian prinsip dalam rumah tangga, itu luar biasa. Ya, jangan sampai setelah baru akad nikah, ketika melihat bagaimana bahtera rumah tangga, kita kedodoran. Kita kewalahan bagaimana ketika suami kita, istri kita, kok tiba-tiba sikapnya aneh gitu. Menghadapinya kemudian gak ada ilmu, gak ada pengetahuan, ini akan membahayakan kita. Tapi kita masuk dalam sebuah hadis dari Sunan Imam Ahmad bin Hanbal dalam Kitabul Musnad, dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, haqqu zauji ala zaujatihi, hak seorang suami atas istrinya, ya, walaupun antum mungkin masih menterawang gitu, masih kira-kira seperti apa sih Ustaz rumah tangga itu, tapi ini ilmu. Ya, Nabi katakan bahwa haqqu zauji ala zaujatihi aula kanat bihi, ya, qarhatun. Jikalau seandainya kemudian hak seorang suami terhadap istrinya, jika suami itu memiliki luka, ya, ini bagi akhwat mau didengar, ya, dicatat, dipahami benar. Karena ini sangat nanti dekat dengan kehidupan para akhwat atau calon ibu, calon istri yang soleha. Jikalau seandainya seorang suami itu memiliki luka dalam bagian kulitnya dimanapun, bisa di kepala, bisa di tangan, bisa di kaki, bagian seluruh tubuh, Nabi katakan la hasanatha ma'addat haqqahu. Maka jikalau seandainya kemudian seorang istri itu menjilati luka suaminya, ya, sampai Nabi istilahkan dalam istilah yang mungkin ya sesuatu yang tidak mungkin gitu, ya. Jikalau seandainya kemudian seorang istri itu menjilati luka suaminya yang di salah satu tubuhnya itu, maka ia ini dikatakan, ya, orang yang benar hakikatnya belum menunaikan hak terhadap suaminya. Dalam artian apa? Dalam artian adalah sampai seandainya seorang suami itu kemudian mengeluarkan, ya, sebutlah mungkin penyakit kulit kemudian dibersihkan dengan mulutnya istri, itu belum dikatakan sebagai seorang istri yang menunaikan hak kepada suaminya. Itu menunjukkan bahwa hadis yang mulia ini menjadi pengantar untuk kita. Seorang istri wajib untuk berilmu. Ya, ini bapaknya di belakang catat. Seorang istri wajib untuk mengilmui bab masalah rumah tangga. Bagi para ikhwan, maka laki-laki, ya, memiliki kewajiban yang lebih besar karena dia akan mendidik istri-istrinya bagaimana nanti dalam bahtera rumah tangga. Jika jangan dianggap enteng. Yang penting nikah, akad selesai, happy, senang, gembira, makan-makan, kabar-kabar saya sudah nikah, sudah gak jomblo lagi. Bukan. Justru itulah awal daripada kita akan berjuang bagaimana mengamalkan syariat gitu. Makanya kemudian Nabi katakan istamala nisfahuddin, separuh agama kita itu berada di setelah nikah. Barulah kemudian disebut dengan istakmala, sempurna. Nah, baik. Di antara hak suami istri yang perlu kita perhatikan, ya, pertama, seorang wanita harus cerdas dan pandai menggunakan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Artinya apa? Seorang istri harus memiliki, ya, ilmu dalam masalah ini. Nah, salah satu di antara kemuliaan bagi seorang istri, ya, seorang akhwat, semoga hadis ini menjadi motivasi kalian untuk memperhatikan. Seorang wanita ketika dia mengamalkan ibadah sholat, ya, kemudian dia mengamalkan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengamalkan amalan-amalan ketaatan pada suaminya,
dan dia kemudian menjaga kemaluannya, Nabi katakan, qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Ya, dalam sahih Muslim dan juga disebutkan Imam Ahmad dan Ibnu Musnad, jika ada seorang wanita yang dimana dia ini adalah salat 5 waktunya terjaga, ya, kemudian puasa Ramadannya juga bagus, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan mentaati, ya, suami-suaminya, maka Nabi sebutkan, silakan wanita ini memasuki pintu surga dari mana yang dia inginkan. Dan ini hanya pada wanita, jemaah, ya. Tidak ada bagi laki-laki. Ketika seorang wanita menjaga sholatnya dengan baik, menunaikan puasa di bulan Ramadan, ya, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka Nabi katakan, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Silakan masuk dari pintu surga yang dia inginkan. Luar biasa bagi para akhwat, ya, bagi para ummahat, di mana ketika Nabi katakan sebuah hadis lagi yang lain dalam Sahih Muslim, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ma min rajulin yad'u imra'atah ila firasihi. Nah, ini juga ada muamalah juga, ya. Demi jiwaku yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang suami ketika kemudian mengajak istrinya untuk tidur. Ya. Hubungan suami istri, ya, di sini maksudnya bukan tidur kemudian cuma tidur, tapi hubungan jima. Fayaba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Kok tiba-tiba kemudian istrinya ini menolak, ya, nggak mau gitu. Nah, ini penting juga ini bagi para akhwat, bagi seorang suami juga perlu diperhatikan. Ketika kemudian misalnya seorang suami mengajak untuk berhubungan suami istri, kemudian istrinya kok enggan, ya, tidak ada alasan yang syar'i dalam Islam, tidak ada alasan yang dibenarkan, maka Allah Subhanahu wa taala bahkan malaikat dan makhluk yang ada di langit murka terhadap wanita tersebut sampai suaminya ridho. Ini kan, loh, kok sampai sebegitunya Ustaz? Nah, bagaimana muamalah seorang suami istri itu sampai sebegitunya gitu. Dari sini oleh para ulama adalah hadis yang sahih dalam Sahih Al-Jami', ya, As-Sahih, dan ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal hadisnya adalah hadis yang sahih. Artinya apa? Bagi orang-orang yang perhatikan hadis ini, bagi para ummahat, ya, maka menjadi pelayan untuk seorang suami itu luar biasa, ya. Maka kewajiban seorang istri ini adalah kewajiban yang memang berpahala ketika dia mentaati siapa? Suaminya. Nah, di sini juga kemudian seorang suami bukan apa, ya, bukan semena-mena gitu. Bukan kemudian juga asal nggak pakai kaidah, tidak pakai ilmu, ya. Penting juga bagi seorang suami untuk mengilmui. Itu hal tersendiri bagi seorang istri, maka seorang suami pun juga harus diperhatikan. Jangan sampai bagi seorang suami tiba-tiba karena ada hadis-hadis yang tadi kita sampaikan dan banyak hadis terkait dengan masalah kita itu laki-laki posisi memang di atas, dalam artian kita ini rijalun qawwamun 'alan nisa. Nah, jangan kemudian semena-mena, jangan, ya. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, sinfani min ummati min ahlin nar. Ada 2 tipe di antara umatku yang termasuk penduduk neraka. Pertama adalah Nabi katakan lam arahuma. Kata Nabi, saya belum pernah melihat 2 seseorang ini. Saya belum pernah melihat 2 tipe manusia yang Nabi katakan akan menjadi penduduk neraka jahanam. Pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Orang-orang yang kemudian menggunakan cemeti, ya, dari ekor sapi, kemudian dipakai untuk mukul orang. Yadribuna bihan nasa, yang dimana dengan cemeti itu, dengan buntutnya sapi itu, sebutlah mungkin cemeti atau yang semisal, dia mukulkan orang, mendolimi orang, ya. Maka itu sifat yang pertama. Sebagian ulama mengatakan kebanyakan di antara suami, nah ini penting juga bagi para ikhwah, perhatikan. Dengan entengnya kadang-kadang seorang suami mukul istrinya. Jangan, ya. Tidak selayaknya seorang suami yang sudah ngaji di sini khususnya, kemudian tiba-tiba istrinya dipukul dengan tanpa ada sebab. Jika memang memukul seorang istri, maka pukullah dengan pukulan yang mendidik. Dalam bab tarbiyatul aulad,
ya, dalam beberapa kitab para ulama yang menyebutkan terkait dengan masalah mendidik anak-anak itu ada. Bagaimana kita praktek memukul anak-anak kita itu ada, tapi dengan pukulan apa? Mendidik, bukan pukulan kebencian. Apalagi kepada seorang istri. Dan haram seorang suami memukul seorang istri di wajahnya. Tapi kadang-kadang masih ada ya, suami memukul istrinya sampai merah memar. Itu kadang-kadang kita agak gimana ya, naudzubillah lah ya. Semoga antum tidak termasuk tipe-tipe seperti itu. Walaupun hadis ini ditujukan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah untuk para penguasa yang punya kekuasaan yang kemudian dia mendolimi masyarakat, atau kemudian dia punya alat yang untuk memukul masyarakat. Ya, termasuk kita juga secara umum. Ya, kalau bicara masalah pemimpin dalam konteks keluarga, seorang suami adalah apa? Pemimpin. Nabi katakan kullukum ra'in. Kita semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kalian semua akan ditanya bagaimana kalian dalam memimpin, khususnya masalah rumah tangga. Karena konteks yang paling dekat untuk ra'iyah kita ya rumah tangga kita. Bagi seorang istri diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga apa? Harta suami, kehormatan suami. Makanya bagi para akhwat jangan sampai ketika suaminya kerja gitu ya, atau ketika dalam suaminya yang tidak ada, tiba-tiba kemudian membuka aib suami. Tidak boleh. Ya, tayyib. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi katakan, tipe penduduk neraka yang belum pernah dilihat Nabi adalah nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna. Seorang wanita yang dimana dia berpenampilan yang berjalan berlenggak-lenggok seperti bulu unta. Nah, ini penting sekali bagi para ikhwah. Ketika mencari seorang istri ya, atau calon seorang ibu dari anak-anak antum, jangan cari seorang akhwat atau wanita yang ketika berjalan itu seperti punuk unta. Kenapa demikian? Karena kabar Nabi menginformasikan tipe penduduk neraka yang belum pernah dilihat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebagian orang bangga ya, punya istri yang kemudian ketika dia keluar bersolek berdandan, masya Allah. Ya, apalagi ketika kondangan tuh. Kalau istrinya tidak menggunakan hiasan yang terbaik, tidak berhias dengan hiasan, bersolek dengan solek yang mungkin kalau bahasa orang awam sebutnya mungkin dengan menor gitu, kayaknya nggak afdol. Kayaknya kita itu cacat dalam mendidik. Salah. Justru seorang suami yang baik ketika kemudian dia mengajak istrinya keluar, kalau bisa tertutup rapat. Gitu. Jangan sampai kemudian orang lain yang menikmati, sedangkan ketika pulang kita hanya mendapatkan apa? Bau busuknya. Ini seorang istri juga harus paham masalah ini. Sehingga ketika seorang suami, seorang istri ini paham hal ini, maka tidak mungkin ketika kemudian seorang istri itu keluar, dia berdandan dengan luar biasanya. Tetapi ketika di rumah, ya, bau dapur, ya, bau kemudian jengkol, ya, harusnya dibalik. Ketika dia di luar, mungkin ya biasa, yang nggak bau juga kayak jengkol. Perlu diperhatikan adabnya juga. Tapi ketika di rumah harusnya dia menggunakan parfum 1 botol habis, seorang istri. Untuk siapa? Untuk suaminya. Suami juga begitu, jangan kemudian mentang-mentang istrinya disuruh begitu, kemudian antum tidak bersolek untuk istri. Bersolek untuk istri, ya, sama, ya. Antum bersolek untuk istri antum itu juga berpahala. Jangan bersolek untuk istri orang lain. Amit-amit jawab bayi itu ya. Kalau kemudian bersolek untuk istri orang lain. Atau sebaliknya, na'udzubillah. Taib. Nabi katakan ka ismati al-bukhti ma'ilah la yadkhuluna al-jannata wa la yajidna rihaha. Tipe sosok wanita yang kalau dia keluar dari rumah kemudian dia berjalan seperti layaknya punuk unta, maka dia tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium aroma surga. Dan Nabi katakan jamaah sekalian, fa inna rihaha, yang namanya bau surga itu la yujadu min masiratin kada wa kada. Nabi katakan baunya aroma surga itu bisa dicium seseorang dari jarak tempuh sekian-sekian. Nabi tidak menyebutkan sekian itu berapa tahun, berapa hari, ya, Nabi nggak sebutkan. Tapi kalimat masirah itu jarak tempuh perjalanan yang melelahkan jemaah. Dan beberapa hadis Nabi sebut, kalau istilah pakai angka ya, misalnya Nabi sebut hadis terkait dengan masalah orang-orang yang kemudian disebut dengan sab'ana khanadik, ya,
orang yang ketika dia beramal kebajikan, berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala sejarak yang dijauhkan dia dengan wajahnya dengan neraka itu sab'ah khonadik, 7 khondak, 7 parit. Yang satu khondak mi'atu am, 100 masir perjalanan. Berarti 100 perjalanan kali 7, 700 tahun perjalanan. Pertanyaannya, kira-kira antum jalan 700 tahun itu setara hari ini dari sini sampai mana kira-kira? 700 tahun. Saya Mekah enggak? Saya Mekah. Ya. Bola-balik mungkin bisa jadi 2 kali 3 kali. Lah anggap sajalah jaraknya mungkin aroma surga itu, walaupun Nabi tidak sebutkan angka nominalnya, minimal katakanlah 1 tahun jarak aroma surga bisa dicium. Orang yang tipe wanita yang kemudian dia berpakaian atau berjalan seperti punuknya onta itu tidak bisa mencium jemaah. Ya. Nah, sehingga ini perhatian juga bagi seorang suami khususnya ketika istrinya kemudian keluar, diperhatikan. Bagi seorang akhwat juga perlu diperhatikan. Nah, bahkan dalam bab meminta ini juga muamalah, ya. Bab masalah adab bagaimana kemudian, nah sebelum kita akan sebutkan beberapa adab yang lain, muamalah bagaimana kemudian seorang istri, ya, karena istri itu lebih lebih ketat. Islam memberikan rambu-rambu lalu lintasnya dalam syariat. Seorang wanita itu lebih ketat daripada seorang laki-laki. Ya. Nabi katakan, "Faida sa'altumuhunna mata'an." Apabila kamu minta kepada sesuatu, ya, keperluan kepada istri-istri Nabi, maka Allah katakan, maka mintalah fas'aluhunna min wara'i hijab. Mintalah di belakang takbir. Ya. Walaupun ya fitnah itu masih muncul kadang-kadang ikhwah. Jangan dikira ketika kemudian akhwatnya di belakang antum, ya. Ini istri loh. Ketika kemudian Allah katakan ketika mau minta kepada istri-istri Nabi, mintalah di belakang hijab. Ada sutra, ada penutupnya. Ya. Terus gimana kalau kemudian langsung face to face gitu? Berat, ya. Jangan mengatakan, "Iman saya sudah kuat, Ustaz. Saya sudah ngaji di mana-mana, Ustaz. Buku yang sudah saya makan banyak. Insya Allah saya berhadapan dengan akhwat, dengan wanita, saya tegak, saya bisa, saya tidak akan tergoda, tidak akan terfitnah." Siapa bilang, ya? Bani Israel dibinasakan lantaran fitnah nisa. Dan Nabi tidak tinggalkan untuk umat ini ujian yang paling berat kecuali siapa? Wanita. Ya, sehingga wanita itu menjadi ujian terberat bagi laki-laki. Tapi kemudian Allah katakan, apa fungsi daripada minta di belakang hijab ketika Allah sebutkan terkait dengan ayat surah Al-Ahzab 53 ini. Ternyata hikmahnya adalah, kenapa kalau kita kemudian tidak minta kepada akhwat seorang wanita itu harus di belakang hijab? Allah katakan, "Dzalikum adharu liqulubikum." Itu jauh lebih menyucikan hati-hati kalian, ya. Wa qulubihinna, dan hati-hati wanita. Jadi kalau kemudian kita minta di belakang hijab, paling enggak hati kita itu akan terjaga. Wanita itu juga akan terjaga. Tetapi apakah kemudian bisa terjaga 100%? Pastinya kalau kemudian muncul was-was syaitan, bisa jadi enggak. Tapi paling tidak bisa mengantisipasi, ya. Ada yang tanya, terus itu gimana kalau dengan WhatsApp? Itu bukan lagi hijab tapi sudah jauh gitu. WhatsApp itu bahaya, wah. Jangan dianggap enteng juga. Bagi para antum dan antuna ini, bagi para akhwat, ketika misalnya chattingan, ya, apa kalau di Instagram namanya? Apa? DM. Iya. Seneng banget ya. Wih, ada DM akhwat ini. Di DM akhwat, "Akhi, gimana kabarnya?" Lihat profilnya, Masya Allah. Ya, dikepoin kan? Nah, di-roll ke atas. Ternyata ini akhwat yang kemarin. Dibalas tuh, "Alhamdulillah bi khair ukhti," gitu. Biasanya lagi akhwatnya atau antumnya mulai, "Assalamualaikum ukhti," gitu. Dia jawab, "Waalaikumsalam akh." Ketika sudah muncul diskusi seperti itu, hati antum sudah tidak adhar. Dikhawatirkan diskusi yang ke-10, bisa-bisa antum diganggu oleh syaitan. Makanya minta di belakang hijab, salah satunya Allah sebutkan, "Dzalikum adhar liqulubikum wa qulubihin." Untuk menjaga bagaimana hati kita bisa lebih baik. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi kita juga mengatakan, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa."
Ini juga sebuah adab. Bagi yang sudah menikah terkadang kita dengan menggampangkan gitu. Seakan-akan nasihat-nasihat terkait dengan interaksi lawan jenis itu kepada para jomblo dan jomblowati. Enggak. Kepada yang sudah menikah juga sama, ya. Jangan dikira yang sudah menikah kemudian tidak terfitnah dengan adanya wanita. Fitnah itu menimpa siapa saja. Ya. Cuma bedanya ketika seorang yang sudah punya istri atau punya suami dia terfitnah, segera ke istrinya atau suaminya. Nah kalau jomblo terfitnah mau kemana? Puasa. Ke KUA harusnya. Tapi problemnya kalau ke KUA tidak ada calonnya, ya. Nah itu bedanya cuma di situ. Adapun fitnah sama saja. Fitnah bagi yang sudah berkeluarga, fitnah yang belum berkeluarga itu sama terhadap wanita. Cuma ketika seorang yang berkeluarga dia tahu agama, dia terfitnah, segera dia menuju pasangannya. Sedangkan yang belum berkeluarga banyaklah berpuasa. Kok puasanya juga malas? Waduh, repot. Nggak ada lagi solusi dari sebuah hadis Nabi. Setelah kemudian tidak siap nikah, kemudian juga tidak berpuasa, nggak ada lagi solusi kecuali antum terjerumus dalam fitnah. Walhamdulillah. Nabi katakan, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Janganlah kalian pernah masuk di tempat wanita yang bukan mahram kalian. Begitu luar biasanya Nabi katakan ini, ya. Makanya kenapa kalimat wala taqrabuz zina itu salah satunya ini. Jangan dekat-dekat dengan zina, berarti jangan kemudian berinteraksi dengan yang bukan mahram kita. Termasuk di antaranya Nabi katakan alhamu, ya, adalah al-mautu. Yang namanya kemudian ipar itu adalah disebut dengan bencana. Ya, kalimat maut itu kematian. Ya, maknanya adalah musibah besar. Karena biasanya kalau ipar itu sering kita anggap biasa saja. Ya kayak keluarga dekat, interaksi kanan kiri, kayaknya nggak ada masalah. Padahal itu hal yang sangat luar biasa menakutkan. Itu yang pertama jemaah. Jadi poin terkait dengan masalah yang perlu kita perhatikan terkait tadi adalah bagaimana seorang wanita yang cerdas itu memahami posisinya sebagai seorang istri yang baik. Yang kedua, ini saya nukilkan dalam kitab Al-Wajiz bab masalah bab muamalah suami istri, ya. Yang kedua adalah di antara hak suami istri atau hak suami atas istrinya adalah seorang istri harus menjaga kehormatan, memelihara kemuliaan dan mengurusi harta dan anak-anak suaminya. Ya, dari poin kedua ini menunjukkan kalau tugas utama seorang istri adalah bagaimana mengurus dapur peradaban di dalam rumahnya, mengurus anaknya, mengurus harta suami, mengurus kehormatan dan lain sebagainya. Ya, Allah Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi mimma hafidallahu. Seorang wanita yang solehah, yang qanitat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang memelihara dirinya di saat dimana ditinggal oleh suaminya. Itu seorang istri yang baik. Adapun seorang suami ketika dia keluar, makanya dia memperhatikan rambu-rambu terkait dia di luar. Jangan kemudian seorang istri yang diminta untuk mentaati suami, tetapi suami malah naudzubillah, ya. Karena sekarang banyak orang-orang ketika seorang suami keluar, kemudian dia punya wanita lain di luar, ya. Bukan kemudian istri kedua, bukan, tetapi kemudian sebutlah mungkin simpanan atau mungkin naudzubillah adalah ya teman zinanya. Nah, dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri adalah sebagai pemimpin dalam rumah suaminya. Jadi yang punya otoriter di dalam rumah itu seorang istri. Ya. Berarti yang mengurus misalnya ada gelas berapa biji, piring berapa biji, kalau kemana hilang atau enggak, itu seorang istri harus tanggung jawab. Sampai bab masalah semua apa yang ada dalam rumah seorang istri. Wa mas'ulun atau wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan seorang istri akan ditanya bagaimana dalam menjaga rumahnya. Ya, ini sebuah hadis yang juga menjadi hal yang menarik yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga jemaah sekalian rahimakumullah, berhiaslah dan perindah untuk suami, atau sebaliknya seorang suami hendaknya kemudian berhias untuk istrinya, dan jangan pernah bermuka masam, ya, cemberut gitu. Ini juga muamalah lagi, ya, bagaimana kita perhatikan. Dalam sebuah hadis Nabi katakan khairun nisa
man tasurruka ida absaratta. Ya. Nabi katakan sebaik-baik istri adalah ketika engkau kemudian senang jika dilihat oleh siapa? Suaminya. Kalau dilihat kok malah kemudian gak menyenangkan, aduh, itu bukan tipe orang istri yang baik. Makanya bagi para ikhwan yang ketika mau ta'aruf, sangat penting untuk dilacak bagaimana jejaknya seorang akhwat itu. Seorang akhwat juga sama ya. Halo, mbaknya yang di belakang. Para akhwat juga sama. Ketika mau menikah, pastikan dulu latar belakang dari calon suami kalian. Jangan asal kemudian cakep, ganteng, ya, mobilnya kemudian rodanya 2, ya. 2-nya belum jadi. Kemudian langsung dipinang, atau langsung iya, atau langsung mengamini. Cek dulu gerak-geriknya, cek dulu kemudian jejaknya, apakah benar-benar dia ini soleh dan soleha. Itu yang paling penting. Makanya penting sekali untuk istilahnya kita tanya ke temannya, tanya bagaimana aktivitasnya. Karena kalau sudah rumah tangga jamaah sekalian, ikhwafil akhwat fiddin, itu akan berubah. Ya. Mungkin pernikahan awal, thayyib, masih perkenalan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, bisa jadi kemudian sudah berubah. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, ya, 70 tahun. Sudah berbeda dong pasti dengan ketika awal menikah. Nah ini kalau tidak niatkan dalam rangka untuk ibadah, maka bisa jadi nanti suami atau istri kita ini menjadi racun di rumah kita. Wa na'udzubillah. Maka tipenya adalah khairun nisa. Kenapa Nabi katakan sebaik-baik wanita? Karena memang biasanya wanita yang di rumah. Jadi ketika kita pulang, maka wanita itu menjadi disebut sebaik-baik wanita adalah ketika dilihat menyenangkan. Jadi suami pulang gitu ya, ini babaknya para akhwat perhatikan. Ketika kalian nanti menjadi seorang ibu, seorang istri, suami pulang kerja, desain diri kalian menjadi seorang wanita yang sangat menyenangkan. Kalau bisa, untung-untung suami datang langsung pakai daster, ya kan? Parfum 2 botol dihabisin, semua tempat-tempat dirapiin, itu luar biasa itu. Terus saya yakin suami seperti ini mau poligami lagi kayaknya mikir-mikir gitu ya. Kecuali ada sesuatu yang memang dipertimbangkan dalam agama. Wa tuti'uka idza amarta. Dan seorang istri yang baik adalah ketika kemudian mentaati apa yang kamu perintahkan. Nah, ini para akhwat ya. Jadi kalau suami kita memerintahkan apapun, cobalah taati semampu kita. Sebaliknya seorang ikhwan, seorang calon suami atau seorang suami enggak boleh semena-mena. Kata hadisnya, apa yang saya perintahkan wajib ditaati. Tiba-tiba memerintahkan sesuatu yang mungkin seorang istri itu berat gitu. Ayo Dek, kamu lari muter Jogja 5 kali. Ya kasihan dong. Ya. Atau malam-malam lagi tidur enak gitu. Dek, tolong carikan makanan enak di Jogja. Ya ini perintah-perintah yang memang kadang-kadang mendolimi gitu. Yang wajar gitu. Ya. Nah, ketika diperintahkan maka tugasnya apa? Menjaga. Itu yang paling penting. Wa taqfadu ghaibatak fi nafsiha wa malika. Dan senantiasa menjaga ya aib-aib suami ketika kemudian suami itu pergi dan menjaga harta suami. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Tapi pasti berapa hal yang terkait dengan masalah muamalah ini jemaah. Waktunya sudah mau adzan. Saya sambung yang kelima ya, sekaligus yang terakhir untuk yang keempat ya berarti ya. Tapi yang kelima, ini penting juga nih. Nah ini yang saya kira muamalah seorang suami istri ini yang penting. Kadang-kadang kita dengan loyalnya ya, seorang istri dengan gampangnya terkadang memasukkan temannya ke rumahnya. Ada undang-undang dalam syariat bahwa tidak diperkenankan seorang istri memasukkan siapa saja, khususnya ada laki-laki, ke rumahnya tanpa seizin suaminya. Ya, ini bagi para akhwat diperhatikan. Ketika seorang istri kemudian memasukkan temannya ke rumah tanpa seizin suami, maka dia terkena pasal dalam sebuah hadis Nabi katakan, fahaqqakum alaihinna alla yuti'na furusahum wala taqrahun wala ya'danna fi buyutikum liman taqrahu. Nabi katakan, potongan hadis ini saya penggal di tengahnya adalah tidak
diperkenankan dan tidak diizinkan masuk ke dalam rumah para wanita yang tidak diizinkan oleh suami-suami mereka. Terus gimana solusinya? Suruh nunggu. Ya. Sebuah kisah yang menarik adalah ketika dulu pernah ada seorang yang kemudian karena suaminya belum datang, maka seorang itu tidak membukakan pintu. Karena enggak ada kode lampu hijau. Tamu itu sampai di luar sampai suaminya datang. Nggak urus itu adalah teman dekat kita, nggak urus itu adalah teman suami kita. Kalau suami belum mengizinkan untuk membuka pintu, maka jangan dibuka bagi seorang akhwat, seorang istri. Sampai kapan? Sampai dapat izin atau sampai suami datang. Terus gimana dengan tamu kita? Biarkan di luar. Ya, sampai kapan? Pokoknya tadi dapat izin atau suami kita datang. Nah, fakta yang ada di lapangan terkadang ini yang agak miris. Karena mungkin teman dekat, teman kita juga mungkin waktu sekolah, atau mungkin teman suami kita, ketika datang ke rumah kita, suami kita nggak ada, asal masuk saja. Ya kecuali dapat izin dari suami, maka fala ba'sa bihi, dan perhatikan adab-adabnya. Kembali ke pasal dalam surah Al-Ahzab tadi, bahwasanya hendaknya kemudian di belakang apa? Hijab. Ya kalau ada tamu laki-laki belum ada suami dan diizinkan, suaminya di luar, maka tamunya di ruang tamu, istri di dalam, ya. Nggak boleh kemudian menemui. Ini sebuah adab yang harus kita perhatikan, mengingat zaman saat ini penuh dengan fitnah. Demikian tuh sesi pertama terkait dengan muamalah, ya, pergaulan suami istri, dan pastinya masih banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini, ya, moga nanti dipertajam lagi terkait dengan masalah ini. Tapi kita break sejenak untuk adzan, nanti kita sambung kembali dan kita sambung pada sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita sambung sedikit, ya, untuk melengkapi bahasanya tadi. Nanti silakan dibuka di surah An-Nisa, ya, ayat yang ke-19. Allah berfirman, wasari'u atau wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini bicara masalah adab dan akhlak suami istri dalam rumah tangga. Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah, ya, dan bermuamalah dengan istri atau suami kalian dengan patut, dengan baik. Fa in karihtumuhunna, jika kemudian, ya, ada perkara yang memang tidak kalian sukai, ada kemungkinan terjadi itu, fa'asa an takrahu syai'an, ya, dan kemudian sesuatu itu adalah sesuatu yang kalian benci, fayaj'alullahu fihi khairan katsira, bisa jadi Allah jadikan di situ ada kebaikan yang banyak, ya. Jadi maka ini bisa jadi karena kita tidak suka, ternyata di belakang itu Allah berikan hikmah yang banyak, ya. Maka berarti dalam rumah tangga yang perlu kita perhatikan, poin pentingnya adalah jangan kedepankan suudzon. Jangan kedepankan suudzon, tapi kedepankan apa? Husnudzon. Kalau orang itu sudah kemudian punya praduga yang tidak baik atau suudzon, maka otomatis nanti penilaian kedua akan jadi buruk. Penilaian ketiga juga akan jadi buruk, terus seperti itu. Itulah buah daripada suudzon, praduga yang buruk. Tapi kalau kita tancapkan pertama adalah husnudzon, praduga yang baik, walaupun memang ya misalnya tidak baik gitu, insyaallah taala ketika kita sudah pasang itu adalah sikap yang baik, ya, kemudian husnudzon, maka yang kedua nanti akan jadi baik, ketiga jadi baik, keempat jadi baik, terus insyaallah jadi baik. Ya, ini kalau kemudian kita benar-benar memahami bagaimana kemudian hakikatnya dalam rumah tangga. Dan kalau kita bicara dalam rumah tangga, kita bisa melihat bagaimana figur sosok terbaik zaman ini, Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling baik dan terbaik untuk keluarganya. Tidak ada orang yang paling baik kecuali junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di sini ada beberapa adab yang saya akan bacakan singkat saja, jemaah. Pertama, ya, tadi kita sampaikan bahwa terkait dengan ayat yang kita baca dalam surah An-Nisa ayat 19, kedepankan husnudzon, itu satu. Ya, kedepankan apa? Husnudzon. Lebih-lebih lagi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu penting, itu satu. Yang kedua, sebagai kepala rumah tangga, berarti suami posisinya di sini, hendaknya kemudian memiliki sifat memperlakukan anak istrinya dengan kasih sayang dan tidak kasar. Jadi seorang suami
hendaknya memperlakukan istri dan anaknya dengan kasih sayang dan tidak kasar terhadap mereka. Itu yang kedua. Ya, berbeda bahasanya ya, tapi kita baca poin pentingnya aja. Yang ketiga, seorang suami sangat membutuhkan dan dibutuhkan untuk bersikap sabar. Apalagi menghadapi seorang istri ya. Fitrahnya wanita itu kan iwaj, bengkok. Istri pun juga demikian. Kalau kita luruskan dengan keras ya, kita nasihati dengan keras, maka istri itu bisa patah. Tapi kalau kita biarkan, maka istri akan bengkok terus. Maka sabarlah antum, wahai para suami. Ya, dan ini diperintahkan oleh para ulama untuk terkait dengan poin ketiga ini, bersabar dalam mendidik istri dan anak-anaknya. Sabar itu harus ada. Kalau enggak, masya Allah ya, berat. Keempat, nah ini penting juga nih, jangan dianggap remeh ini. Seorang suami harus bisa mencandai ya istrinya. Ya gombal-gombal gak apa-apa lah. Ya. Kalau antum gombal untuk orang lain yang tidak mahram atau akhwat itu gak benar. Tapi antum menggombali istri itu luar biasa itu. Ya. Kalau antum aja misalnya ada yang gombalin orang lain dengan hebatnya, dengan pintarnya, malah gombalin istri gak jalan. Gak bunyi kalimat gombalnya, itu pada terbalik. Kalau bisa antum gombalin aja. Ya. Seorang istri itu kalau digombalin dia akan senang pada kita. Candain, itu poin keempat. Dan poin yang kelima ya, hendaknya seorang suami memberikan kebutuhan kepada seorang istri baik materi dan biologis dengan sempurna ya. Nah ini kalau bicara masalah sebutlah adab dan akhlak, maka lebih banyak seorang suami memberikan ya. Tetapi kalau bicara masalah tadi kita sebutkan dalam rumah tangga, seorang istri harus banyak kemudian memperhatikan. Karena memang seorang istri ya kebanyakan di rumah, yang kemudian seorang suami bagaimana kemudian di luar. Yang artinya memang harus ada hak-hak seorang suami kepada istri ataupun sebaliknya. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, demikian karena waktu yang begitu singkat dan materinya sangat padat sekali. Ya, silakan nanti dipertajam lagi. Ya, barangkali dengan nanti ada sesi tanya jawab bisa menambahkan wawasan kita dan semakin lebih dalam dan semakin kita bisa memahami. Demikian wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi para hadirin yang mungkin mau bertanya, monggo silakan. Kalau sekiranya nanti gak ada pertanyaan, kita wassalam gitu ya. Sekarang. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau sudah ta'aruf dengan akhwat, tetapi dari pihak orang tua akhwat menunda untuk menikah sampai akhwatnya lulus kuliah? Tayyib. Ya ini persyaratan yang antum jangan paksa. Ketika seorang dari orang tua ini memang ya menunggu ya, bukan menunda. Menunggu sampai lulus, ya antum kalau sabar ya tunggu, kalau nggak sabar cari yang lain. Ya, karena memang orang tuanya berharap selesai lulus. Ya, ini memang juga pentingnya orang tua untuk memahami juga terkait dengan masalah seorang akhwat ketika memang sudah siap untuk dinikahkan, walaupun masih studi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya kemudian orang tua berharap demikian, ya antum bersabar jika mau bersabar. Jika kemudian antum mau cari yang lain, maka cari yang lain. Ya, itu adalah hak seorang orang tua. Nah, Assalamualaikum, afwan Ustaz. Di dalam hadis kalau ada kata tidak termasuk kaumku, apakah itu berarti tidak menjadi bagian dari muslim atau murtad? Dan bagaimana dan bagi yang tidak bisa mencium bau surga, apakah tidak bisa masuk surga? Barakallahu fiik. Pertama, dengan
hadis beberapa yang Nabi katakan bukan termasuk di antara umatku, seperti masalah Nabi katakan sebuah hadis, man ghassana falaisa minna, barang siapa yang kemudian ghassana, ya, menipu, maka dia bukan termasuk di antara umatku. Siapa yang berbohong bukan termasuk di antara umatku. Ini sebuah informasi kalau perbuatan atau amal itu adalah dosa besar. Dan Nabi katakan termasuk bukan umatku, itu menunjukkan kalau kemudian ini adalah termasuk di antara al-kabair. Dan apakah kemudian tidak termasuk umat Rasulullah? Selama dia muslim dan meninggal di atas keislaman, insya Allah, ya, dikatakan muslim, walaupun tingkat keislamannya barangkali ya lemah. Terus yang kedua, terkait dengan hadis yang tidak mencium aroma surga, yang jaraknya sekian-sekian, apakah dia kemudian tidak masuk surga? Jawabannya, selama dia masih memiliki tauhid, masih kemudian memiliki Islam, maka kalimat tidak mencium bau surga ini pun juga termasuk di antara al-kabair, dosa besar. Ya, itu bisa jadi juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala seseorang itu kemudian tidak mendapatkan surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, selama dia seorang muslim dan dia masih memegang dengan kalimat tauhid, insyaallah taala masuk semua hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Semoga Allah berikan rahmat kepada saudara kita yang berbuat maksiat dengan dosa-dosa besar. Mohon pencerahannya Ustaz. Saya ingin menikah tetapi masih ragu-ragu. Apa solusinya? Thayyib, yakinkan diri antum. Ya. Salat istikharah. Ini ragunya karena belum ada jodohnya atau memang ragu dalam diri kita, ya. Kalau antum ragu-ragu, salat istikharah. Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian diberikan keyakinan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Segera. Ya, segera minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan apa? Sebuah keyakinan. Ya, kalau ragu-ragu, ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, sedikit keluar dari tema. Kalau ada laki-laki menikah, kemudian kemudian lahir dari istrinya anak perempuan. Qadarullah mereka bercerai, kemudian menikah lagi dan lahir anak laki-laki dari istri kedua. Apakah anak dari istri pertama masih termasuk muhrim dari anak istri kedua? Thayyib, nah. Dari satu ayah termasuk adalah saudara. Ya. Satu ayah saudara, maka tidak boleh. Termasuk muhrim. Kakak adik namanya itu nanti, ya. Cuma beda ibu. Ya. Berarti nggak boleh. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri dulu atau ibu dulu Ustaz? Lebih tinggi mana prioritasnya dalam bermuamalah? Baik. Istri dulu atau ibu dulu? Bagi seorang suami atau seorang laki-laki, ibu yang lebih utama. Ini nggak tahu dalam kasus seperti apa ini prioritasnya. Jika yang dimaksudkan adalah berbakti, maka posisi seorang laki-laki kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kedua orang tua. Ya. Kalau bicara masalah kemudian nikah dulu atau berbakti pada orang tua, dua-duanya. Mana yang lebih prioritas? Antum yang lebih tahu. Ya, artinya tetap orang tua menjadi hal yang lazim harus kita dahulukan bagi seorang laki-laki. Kalau yang ditanyakan yang dimaksud adalah istri dulu menikah ataukah orang tua? Jika antum bisa menggabungkan dua ini, orang tua antum muamalahnya baik, sama istri atau mungkin antum menikah juga baik, luar biasa. Ya. Antum gabungkan duanya antara kemudian menikah dengan berbakti pada orang tua. Ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah mana yang lebih tinggi prioritasnya dalam bermuamalah, ya orang tua. Ya. Nah. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz, wa fika barakallah. Apakah merupakan kebaikan di sisi Allah jika seorang ikhwan hendak melamar seorang akhwat yang diketahui baik akhlaknya dan juga mengharap ridha Allah, tetapi keluarganya akhwat itu banyak konflik atau kurang harmonis? Taib. Standarisasi untuk seorang ikhwan mencari istri atau sebaliknya seorang akhwat mencari istri, maka memang nasab penting.
Tetapi ketika anak itu memang barangkali berbeda dengan orang tua, orang tuanya barangkali ya belum paham din, tapi anaknya sudah ngaji di mana-mana, akhirnya dia paham lebih baik, ya kita lihat tolak ukurnya adalah anak tersebut. Ya. Nah, apakah itu termasuk di antara kebaikan kalau ditanyakan tadi? Nah, itu kebaikan. Ya. Dan itu sebuah kebaikan yang besar. Walaupun memang tugas antum bagaimana kemudian berdakwah kepada orang tuanya. Ya, kalau antum bisa mencari yang lebih baik lagi dalam artian orang tuanya mungkin tidak mau mendapatkan konflik nantinya antum, ya udah antum bismillah cari yang lain. Yang secara mungkin orang tua juga tidak banyak konflik dan juga mungkin yang dimaksudkan harmonis, itu lebih baik. Tapi kalau seandainya hanya ada akhwat ini, jadi yang salah satu di antara akhwat yang sekian banyak ini baik, walaupun orang tuanya konflik, mungkin juga kurang harmonis, ya nanti yang menjadi rumah tangga itu antum, bukan orang tua antum atau mertua antum. Ya, walaupun itu nanti jadi ya sebuah perjuangan antum dalam membina istri antum dan juga dalam berkomunikasi dan sosial dengan orang tua. Nah, Taib, Ustaz mau tanya buku yang rekomendasi untuk akhwat belajar pernikahan. Taib, yang paling rekomendasi ada bab pernikahan A sampai Z, bisa dicari nanti di beberapa toko ada, insya Allah sangat mudah mencarinya. Pernikahan terkait dengan masalah bab awal sampai akhir itu insya Allah komplit ya. Dan saran saya kalau antuna atau ikhwan juga mencari buku, cari buku itu yang ada footnote-nya, ada catatan kakinya. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat, rawi Bukhari di nomor sekian ada nomornya, rawi Muslim nomor sekian ada nomornya. Itu antum cari yang buku kayak gitu. Ya, kenapa? Paling tidak bisa kita pertanggungjawabkan terkait dengan pemfootnote-an nomor ketika ada hadis yang disebutkan nomor sekian. Itu akan membantu antum untuk semakin kemudian lebih percaya lagi dengan baca buku ketika ada penjelasan footnote-nya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya melaksanakan kewajiban seorang istri menunaikan hak suami bagi yang berada pada situasi LDM? Tahu ya LDM ya? LDM karena ada beberapa kesibukan yang belum bisa diselesaikan. Mohon nasihatnya Ustaz. Tayyib. Ya, LDM ini berat loh. Karena bagaimanapun ketika LDM ini akan kemudian masuk bisikan-bisikan setan. Solusinya bagaimana? Antum dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, ya. Semoga diberikan kebaikan-kebaikan di situ. Ketika antum kemudian jauh dari Allah ketika LDM, ini akan mengkhawatirkan bagaimana kemudian ya bisa jadi rumah tangga, bisa jadi kemudian hubungan, komunikasi, ya, dan yang lainnya. Dan pasti membicarakan masalah hak suami pastinya kurang, gitu. Ya. Karena ketika LDM ini pasti akan sangat kurang, tapi yang jelas banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga diberikan kebaikan ketika LDM. Ya, kalau bisa janganlah. Karena ini sesuatu yang akan bisa membahayakan suami istri itu jamaah sekalian. Ketika sudah jauh sehari, 2 hari, 3 hari, setan itu akan membisikkan. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, iblis itu menyuruh anak buahnya setan-setan itu untuk mengganggu manusia. Ketika setan melapor kepada iblis, dia mengatakan, ya iblis, qad fa'altu hada wa hada. Saya telah berbuat ini dan itu. Kata iblis, ente belum berbuat apa-apa, pergi sana. Ya. Kemudian datang lagi setan yang berikutnya. Wahai iblis, saya telah berbuat demikian-demikian. Kata iblis, ente belum berbuat apa-apa, silakan pergi lagi. Datanglah setan yang berikutnya, dia mengatakan, ya iblis, qad ufarriqu bainal mar'i wa zawji. Saya telah membuat dan berhasil membuat hubungan suami istri bercerai-berai, berantakan rumah tangganya. Apa kata iblis? Ya, nikmah anta. Sebaik-baik santri ya sampean ini katanya. Sini. Jadi kalau sudah ada setan yang bisa mengganggu rumah tangga orang dan sampai bercerai, itu iblis memberikan mahkota kedudukan di tempat kanannya iblis, karena dibilang santri yang baik ya sampean ini. Maka berarti PR besar kita adalah berusaha untuk menjaga rumah tangga itu, jemaah. Nah, kalau orang saat ini kemudian orientasinya dan kiblatnya adalah rumah tangga atau mengikuti dunia artis, ya bisa antum lihatlah persentase dunia artis itu yang kemudian bercerai berpisah,
ya itu hampir di angka 85%. Ya kalaupun kemudian ada ya itu yang sudah hijrah, sudah mengenal agama dengan baik gitu kan. Tapi kebanyakan kalau orang kiblatnya dengan dunia artis dalam rumah tangga, ya naudzubillah. Nah, maka kalau LDM tadi kalau bisa jangan, dan diminimalisir untuk tidak jauh-jauh ya. Paling nggak komunikasi mungkin sekarang kan di media video call kan sudah lumayan itu bisa mendekatkan yang jauh ya, walaupun juga menjauhkan yang dekat gitu. Jadi HP itu bisa mendekatkan yang jauh, tapi sebaliknya menjauhkan yang dekat. Kadang-kadang suami istri ya sandingan, tapi satunya WA-an ke siapa, satunya WA-an ke siapa gitu. Ini juga berbahaya ya. Tapi saya kira cukup. Ada lagi pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Tapi kalau dianggap cukup demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.